Junji muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras, tidak jauh dari 10.000 mil, pergi ke 10.000 alam iblis, untuk mendapatkan tempat untuk pembangkit tenaga listrik teratas. Meskipun banyak orang tidak memiliki banyak harapan untuk ini, dalam setiap jenius berbakat muda, ada lebih atau kurang kebetulan. Lagi pula, meskipun mereka semua jenius di ras masing-masing, siapa yang akan menolak master pembangkit tenaga listrik teratas? Tanda seru. Tanda seru. Begitu mereka menjadi murid pembangkit tenaga listrik teratas, identitas mereka akan meroket, dan bahkan ras di belakang mereka akan tunduk pada nasib baik yang besar. Uji coba pertama, meskipun sangat berbahaya, tetapi dengan panduan peta rute yang aman, banyak pembangkit tenaga listrik mempertahankan kekuatan mereka untuk bertahan di beberapa tahap berikutnya untuk memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Namun, tidak ada yang menyangka, selama tes pertama, terjadi pengepungan 1.000 pembangkit tenaga listrik. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas sangat antusias sehingga menentukan warisannya lebih awal. Ini menyedihkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Konon ketika Tuan Moseng masih muda, dia telah melakukan banyak hal yang mengejutkan 100 orang itu. Mungkin, pengalaman anak itu sebelumnya telah membuat Tuan Moseng merasa kasihan. Tidak adil, melihat Qin Yichen, bisikan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari waktu ke waktu, dan garis pandang penuh dengan kecemburuan. Kembali ke 10.000 Monster City, seseorang akan menjemputmu. Di udara, siluet samar itu sepertinya tidak mendengar perbedaan pendapat dari kerumunan. Matanya memandang Qin Yichen, dan suaranya yang acuh tak acuh tampak berfluktuasi karena pengakuan yang akan datang. Tunggu. Segera setelah suara itu turun, terdengar suara minuman keras. Mendengar suara ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengerutkan kening dan tampak sedikit bingung. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak puas dengan hasil ini, tetapi orang yang berbicara adalah Tuan Moseng. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, dapatkah mereka mempertanyakannya? Saat ini, beberapa orang berani mengajukan keberatan saat ini. Tentu saja mereka dikejutkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mata orang-orang memproyeksikan ke masa lalu, itu adalah penemuan yang mengejutkan. Yang berbicara sebenarnya adalah tuan muda dari suku Minghai, Hai Botian. Hai Botian memiliki garis darah paling murni di antara orang Minghai. Jadi meskipun kekuatannya bukan yang terbaik, dia telah lama dikenal sebagai tuan muda orang Minghai. Meskipun dia hanya puncak tingkat atas, identitasnya tidak ada bandingannya dengan banyak pusat kekuatan suci. Namun, meskipun identitasnya mulia, dia mempertanyakan Moseng sebagai pembangkit tenaga listrik teratas. Saya khawatir identitas yang dia andalkan tidak akan cemburu. Nah, apakah kamu punya pendapat? Benar saja, suara tanpa fluktuasi terdengar seperti petir, berdering keras di atas langit. Di bawah suara ini, paksaan besar menyebar dan terbuka, dan medan udara yang tidak marah sendiri sepertinya membiarkan udara berhenti mengalir. Jika Anda berani menyela kata-kata dari pembangkit tenaga listrik teratas, jika Anda tidak dapat mengatakan satu hal, bahkan jika Hai Botian berstatus terhormat, saya khawatir tidak ada yang enak untuk dimakan. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa di hadapan paksaan yang menakutkan ini, meskipun wajah Hai Botian terlihat menakutkan, dia tidak mundur untuk mengakuinya. Tuan Moseng, Anda tidak dapat menerimanya sebagai murid. Di bawah tampilan jalur keheranan, Hai Botian membungkuk sedikit ke siluet samar di udara, dan melakukan upacara. Moseng tidak menjawab kata-katanya, tetapi semua orang merasa bahwa paksaan yang menyelimuti antara langit dan bumi tampaknya menjadi semakin menakutkan. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik langit dan bumi ini sunyi. Garis pandang menatap Hai Botian dengan warna berbeda. Sepertinya mereka menunggu penjelasannya. Hai Botian bisa menjadi tuan muda dari keluarga Hai Ming. Dia jelas bukan orang yang ceroboh. Karena dia berani berbicara saat ini, saya khawatir dia mengetahui beberapa hal rahasia. Karena, dia adalah ras manusia. Di jalur mata yang aneh, lengan Hai Botian terangkat sedikit, mengarah ke Qin Yichen, dan suara yang mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih keras. Setelah wacana ini berakhir, seluruh surga dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Setelah sekian lama, banyak pembangkit tenaga listrik perlahan sadar dari berita ini. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik memandang Qin Yichen, tetapi menggelengkan kepala, menatap Hai Botian dengan tatapan kasihan. Segera setelah ujian pertama, Master Moseng memilih pewarisnya. Untuk masalah ini, banyak orang yang sedikit salah, tetapi keengganan semacam ini hanya bisa disembunyikan jauh di dalam hati mereka, sama sekali tidak berani menunjukkan setengah poin di depan Moseng. Saat ini, terlihat jelas bahwa Hai Botian adalah karena ketidakpuasan di hatinya, dan dia bahkan memilih untuk tidak menggunakan kata-kata untuk mendiskreditkan. Nafas pada Qin Yichen memang tidak berbeda dengan Human SS. Tapi semakin dia melakukannya, semakin dia merasa tak terduga. Lagi pula, hanya ras dengan latar belakang menakutkan yang bisa mencapai tingkat pencapaian ini dalam bentuk manusia. Terlebih lagi, ras manusia mana yang memiliki keberanian seperti itu,
berani berjalan begitu berani di 10.000 benua etnis, dan berpartisipasi dalam acara penerimaan pembangkit tenaga listrik teratas. Oleh karena itu, di hampir semua pembangkit tenaga listrik, kata-kata Hai Botian tidak diragukan lagi sengaja dibuat karena ketidakpuasan. Setelah mendengar kata-kata Hai Botian, alis Qin Yichen bernoda cemberut. Haha, kakak Qin, pria itu pasti cemburu dan cemburu, bahkan berani bicara omong kosong. Di samping Qin Yichen, Qin Ye langsung tersenyum. Namun, dia tidak menemukan bahwa di sisinya Qin Yichen, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit menegang. Jika identitasnya terungkap di sini, saya khawatir dia tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Dan yang paling mengkhawatirkan Qin Yichen adalah bahwa setelah wacana Hai Botian berakhir, siluet samar seperti dewa tidak marah, meskipun langit dan bumi masih berada di bawah tekanan yang menakutkan. Namun, paksaan yang menakutkan ini tidak terus meningkat, seolah-olah Mo Seng tersentuh oleh kalimat ini. Umat manusia. Di benua 10.000 etnis, itu adalah keberadaan yang sangat tabu, dan tidak ada ras yang mau menjalin hubungan dengan ras manusia. Bahkan keberadaan 9 hari lautan api tidak pernah menyatakan posisinya pada ras manusia. Meskipun Mo Seng Gui adalah pembangkit tenaga listrik teratas, jika dia benar-benar menerima murid ras manusia, saya khawatir ini akan membawa bencana besar baginya. Kamu terus berkata, di tengah jalan, suara Mo Seng perlahan bergema di atas langit. Ini membuat hati Qin Yichen diam-diam meningkatkan kewaspadaan. Tampaknya bahkan Mo Seng meragukan identitasnya karena ini.